warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septina Dwi Sari, NIM J1A18183, mahasiswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo angkatan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ketidakseimbangan protein dan energi pada tubuh seseorang dengan menggunakan teknik antropometri, melihat asupan gizi pada individu dengan rekal 24 jam dan semi FFQ. Antropometri secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan metrik yang berarti pengukuran. Jadi antropometri adalah pengukuran pada tubuh manusia. Secara definisi, antropometri yaitu bidang studi yang mempelajari tentang teknik pengukuran pada manusia. Instrumen dalam antropometri ada berbagai macam jenis dengan tingkat kepekaan dan prosedur kerjanya masing-masing. Alat yang digunakan dalam antropometri biasanya terdiri atas alat yang digunakan untuk melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan atau panjang badan, pengukuran lemak, dan pengukuran lingkar tubuh pada manusia. Antropometri juga biasanya digunakan sebagai indikator dalam melakukan penilaian status gizi, karena pertumbuhan seseorang yang optimal memerlukan asupan gizi yang seimbang. Gizi yang tidak seimbang akan mengakibatkan terjadinya gangguan pertumbuhan pada tubuh manusia. Dalam melakukan pengukuran antropometri kali ini saya akan mengukur tentang berat badan dan tinggi badan, di mana berat badan merupakan penggambaran tentang massa tubuh baik lemak maupun otot, sedangkan tinggi badan merupakan penggambaran tentang keadaan pertumbuhan skeletal dari ujung kaki sampai ujung kepala. Adapun alat yang saya gunakan dalam melakukan antropometri atau pengukuran tinggi badan dan berat badan yaitu mikrotois sebagai alat pengukur tinggi badan dan timbangan berat badan sebagai alat ukur berat badan. Pada kesempatan kali ini saya tidak melakukan pengukuran pada lila karena responden saya tidak memenuhi kriteria dalam melakukan pengukuran lila. Dalam melakukan pengukuran berat badan, periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang sudah diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan melakukan penimbangan, pastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di-setel atau beban disesuaikan dahulu. Orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Dalam melakukan pengukuran tinggi badan, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotois. Dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan digunakan untuk menghitung indeks massa tubuh responden. Perhitungan ini dilakukan dengan cara membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan responden dalam meter. Hasil pembagian ini digunakan untuk menilai status gizi responden normal atau tidak. Dari hasil perhitungan yang saya lakukan, responden saya memiliki status gizi yang normal, di mana responden memiliki nilai indeks massa tubuh 21,93 kg per meter kuadrat dengan standar normal status gizi yang ditetapkan ialah 18,5 sampai 25,0 kg per meter kuadrat. Survei konsumsi pangan merupakan serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran yang sistematis.
menilai asupan zat gizi, dan mengevaluasi zat gizi sebagai cara penilaian status zat gizi secara tidak langsung. Metode ingatan makanan atau food recall 24 jam merupakan metode SRD yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Kemampuan mengingat adalah menjadi kunci pokok pada metode ini. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah sebaiknya tidak menggunakan metode ini karena hasilnya tidak akan menggambarkan konsumsi aktual. Metode ingatan makanan atau food recall 24 jam adalah metode yang dapat dilakukan di semua setting lokasi serupa, baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat dan rumah sakit atau instansi. Metode ini sangat memungkinkan untuk dilakukan setiap saat apabila dibutuhkan informasi yang bersifat segera. Metode ini juga dilakukan untuk tujuan penapisan atau screening asupan gizi individu. Jadi Bu, waktu kemarin Ibu sahur mengkonsumsi makanan apa ya? Makanan nasi ya, ada ikannya. Ya, ini ikannya ikan jenis apa Bu? Ikan raut. Nama ikannya? Ikan putih. Ikan putih. Ya. Terus ada tahu tumis, ada sayur. Sayurnya ini sayur apa Bu? Sayurnya sayur terong dengan daun kelor. Kalau habis sahur Ibu ada makanan lain Bu dengan seperti itu? Minum susu ya. Terus susu, minum jus tomat. Jadi Bu, untuk konsumsi nasi Ibu itu kemarin berapa sendok nasi ya? Bu? Iya. 2 sendok. Untuk sayurnya Bu? Sayurnya ada 3 sendok sayur. Kalau ikan biasanya Ibu satu kali makan berapa? Iya, berapa potong? Nah, waktu berbuka Ibu mau konsumsi apa Bu? Cendol. Es cendol ya. Gambas. Apalagi Bu? Ikan jenis apa ya Bu? Ikan bolu. Ini Ibu kalau mau konsumsi ikan ini kemarin berapa potong Bu? Potong. Apakah setelah makan ini Ibu ada makanan lain lagi? Ada. Apa makanan lain lagi? Dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari pertama dan hari kedua, maka diperolehlah hasil seperti yang dapat kalian lihat pada layar. Pada praktikum kali ini, kami hanya menghitung jumlah energi, protein, lemak, dan karbohidrat pada responden.
perhitungan ini dilakukan dengan menjumlahkan energi hari pertama dan hari kedua. Lalu total penjumlahan energi ini dibagi dua untuk memperoleh perbandingan. Hal tersebut dilakukan pula pada protein, lemak, dan karbohidrat. Namun untuk memperoleh perbandingan, pada protein dibagi dengan 4, lemak dibagi 9, dan karbohidrat dibagi 4. Dari hasil perbandingan dalam rekal yang dilakukan pada tanggal 17 dan 18 Mei, diperoleh hasil bahwa kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh responden masih kurang. Hal ini didasari pada hasil perhitungan angka kecukupan gizi yang tidak mencapai 90%. Metode semi-frekuensi makanan atau food frequency questionnaire adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makanan. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Informasi tambahan adalah takaran saji atau porsi yang biasa digunakan untuk setiap jenis makanan. Pada metode ini diartikan tidak hanya sebagai ragam jenisnya, tetapi banyaknya paparan konsumsi makanan pada subjek yang akhirnya akan berkorelasi positif dengan status asupan gizi subjek. Nah, jadi Ibu, seberapa sering Ibu mengkonsumsi nasi dalam satu hari? Dalam satu hari sebelum bulan Ramadan ada 3 kali, setelah bulan Ramadan ada 2 kali ya. Kalau mie basah Bu? Mie basah enggak, jarang sih, apalagi kalau mie instan jarang sekali, tidak satu bulan sekali juga jarang kalau mie instan. Kalau belum kadang satu bulan sekali. Kalau singkong? Kalau singkong saya pribadi saya nggak suka singkong. Kalau ayam Bu, seberapa sering Ibu makan dalam satu hari atau dalam per minggu? Kalau ayam ya 1 minggu 1 kali. Kalau ikan Bu? Kalau ikan hampir tiap hari. Tiap hari ya. Kalau telur? Kalau telur bisa 1 minggu sekali. Kalau bakso? Kalau bakso kebetulan Ibu tidak makan bakso. Berarti kalau daging juga ya Bu, nggak makan daging. Kalau tahu Ibu? Kalau tahu bisa sekali sampai dan Kalau kacang-kacangan Bu? kacang-kacangan enggak. Kalau sayur bayam Ibu makan nggak? Makan. Kalau kangkung enggak. Kalau kubis enggak juga. Kalau sawi enggak. Ya, kalau sawi itu biasa berapa kali? 1 minggu sekali. Kalau sejenis buah-buahan tuh kayak mangga, kalau buah-buahan itu karena wajib harus karena di sini adanya remaja, jeruk, tomat. Biasa
wawancara yang saya lakukan, maka diperolehlah hasil seperti pada tabel yang dapat Anda lihat di layar. Nilai yang ada di dalam tabel diperoleh dengan cara membagi provinsi dengan jumlah responden. Jumlah responden yang saya gunakan adalah 1. Kemudian nilai yang diperoleh ini dibagi dengan jumlah responden, lalu dibagi lagi dengan jumlah bahan makanan yang dimakan oleh responden. Nilai yang diperoleh adalah 335, kemudian dibagi jumlah makanan yang dimakan oleh responden menghasilkan nilai 20,9. 20,9 ini atau hasil akhir ini digunakan sebagai interpretasi untuk menilai bahan makanan yang dimakan oleh responden apakah sudah cukup baik, cukup atau kurang. Dalam metode semi FFI ini kami juga melakukan perhitungan pada energi, protein, lemak, dan karbohidrat responden. Perhitungan dilakukan dengan membagi 2 jumlah energi yang diperoleh, membagi 4 jumlah protein yang diperoleh, membagi 9 jumlah lemak yang diperoleh, dan membagi 4 jumlah karbohidrat yang diperoleh. Jumlah perbandingan yang diperoleh dapat Anda lihat pada tabel yang saya hadirkan. Tadi ulasan singkat mengenai perhitungan antropometri dan survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode food recall 24 jam dan semi FFI. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.